Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, angin berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar desa bergoyang-goyang dengan suara berdesir yang menakutkan. Desa Sukamaju terletak jauh dari keramaian, dikelilingi oleh hutan lebat yang tak pernah sepi dari cerita-cerita misteri. Menurut penduduk setempat, desa ini memiliki sejarah kelam yang tak banyak diketahui orang luar. Setiap bulan purnama, konon, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Pada malam itu, bulan purnama tampak begitu terang, seakan-akan menyinari seluruh desa dengan cahayanya yang putih. Suasana yang semula tenang, berubah menjadi mencekam. Di tengah-tengah desa, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu dikenal dengan nama Rumah Selamat, karena pada zaman dahulu, sebuah tragedi besar terjadi di sana. Dikisahkan bahwa seorang perempuan bernama Marni telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan desa dari sebuah kutukan yang datang setiap purnama. Pada malam bulan purnama, Marni menghilang begitu saja, dan tak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Sejak itu, rumah itu dibiarkan kosong, namun tak jarang orang-orang mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di depan rumah, menatap bulan dengan tatapan kosong. Salah satu anak muda, Riko, yang baru saja pindah ke desa itu, tidak percaya dengan cerita-cerita horor yang beredar. Ia menganggapnya sebagai cerita rakyat belaka. Namun, pada malam itu, Riko merasa ada yang aneh. Angin malam terasa semakin dingin, dan udara di sekitar rumah tua itu terasa lebih berat. Entah mengapa, ia merasa tertarik untuk mendekati rumah tersebut. Pasti hanya kebetulan, pikir Riko, saat langkahnya mulai mendekati rumah tua itu. Namun, semakin ia mendekat, semakin ia merasakan getaran aneh yang membuat tubuhnya menggigil. Keinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang rumah itu begitu besar, meskipun ada perasaan takut yang mulai merayapi dirinya. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara lirih yang menyeramkan, seperti suara seseorang yang sedang menangis. Riko berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia menatap ke dalam rumah melalui jendela yang pecah, melihat bayangan samar bergerak-gerak di dalamnya. Matanya membulat, tidak percaya apa yang ia lihat. Ada sosok perempuan dengan gaun putih, rambut panjang terurai, berdiri menghadap jendela. Tangannya terentang, seolah memanggil sesuatu, dan mulutnya bergerak seolah berbicara, namun suara yang keluar tidak terdengar jelas. Riko merasa tubuhnya kaku, seakan-akan sesuatu yang tak terlihat sedang menariknya untuk masuk ke dalam rumah itu. Mata bulan purnama semakin bersinar terang, dan suara tangisan itu semakin jelas terdengar, seakan semakin mendekat. Namun, tiba-tiba ada suara keras dari belakangnya, membuat Riko terlonjak. Seorang lelaki tua, dengan rambut putih dan tubuh bungkuk, berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan penuh rasa khawatir. "Jangan masuk, nak," kata lelaki tua itu dengan suara parau. "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau mendekati rumah itu pada malam bulan purnama." Riko terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi, Pak? Mengapa rumah ini begitu menakutkan?" Lelaki tua itu menarik Riko menjauh dari rumah, sambil memandang rumah itu dengan mata penuh ketakutan. "Ada janji yang harus ditepati," jawab lelaki tua itu dengan suara bergetar. "Janji yang tidak boleh dilanggar. Kamu belum siap untuk menghadapinya." Riko merasa bingung dan semakin penasaran dengan kata-kata lelaki tua itu. "Janji yang tidak boleh dilanggar? Apa maksudnya, Pak?" tanyanya, berusaha mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Lelaki tua itu berhenti berjalan dan memandang Riko dengan tatapan penuh penyesalan. "Kamu harus tahu, nak," katanya perlahan. "Setiap malam bulan purnama, rumah itu selalu dipenuhi dengan arwah yang mencari penyelesaian atas janji yang telah dibuat. Janji yang melibatkan nyawa dan darah." Riko terdiam. Ia belum bisa memahami sepenuhnya apa yang dimaksud lelaki tua itu, tetapi sesuatu dalam kata-katanya membuat hatinya berdebar kencang. "Apa yang terjadi pada Marni?" tanya Riko, teringat akan sosok perempuan berpakaian putih yang ia lihat tadi. Lelaki tua itu menarik napas panjang,
Matanya menatap kosong ke depan seolah mengenang sesuatu yang sangat menyakitkan. Marni adalah perempuan yang sangat baik. Nak, ia menjadi korban dari janji yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bisa memegang kata-kata mereka. Janji itu datang dari zaman dahulu, jauh sebelum kamu lahir. Setiap bulan purnama, roh yang tak bisa tenang akan mencari orang yang bisa menggantikan mereka, dan hanya satu orang yang bisa mengakhiri kutukan itu. Riko mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa membantu? Lelaki tua itu menggelengkan kepala. Wajahnya tampak sangat cemas. Bukan kamu yang bisa membantu. Nak, tak ada yang bisa. Janji yang dibuat sudah terlalu dalam, terlalu mengikat. Setiap orang yang mencoba melawan akan menjadi bagian dari kutukan itu. Tetapi Riko tidak bisa begitu saja melepaskan rasa penasarannya. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang tersembunyi di balik rumah tua itu. Dan ia yakin bahwa jawaban untuk semua pertanyaan itu ada di sana. Pak, saya harus pergi ke sana. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Riko dengan tekad, meskipun rasa takut terus merayapi dirinya. Lelaki tua itu hanya bisa menggelengkan kepala. Kamu tidak mengerti, Nak. Tidak ada yang bisa menghindar dari nasib itu. Janji itu hanya bisa ditepati dengan darah. Riko tidak mempedulikan peringatan lelaki tua itu. Pada malam itu juga, setelah lelaki tua itu pergi meninggalkan desa, Riko memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu. Dengan rasa takut yang mencengkeram, ia melangkah perlahan menuju rumah yang sudah lama dilupakan oleh orang-orang. Di sepanjang jalan menuju rumah itu, angin malam berhembus semakin kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Riko merasa matanya semakin berat, dan ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, sesuatu yang mengawasi gerak-geriknya. Tiba di depan pintu rumah tua itu, Riko menatap pintu yang sudah lama rusak. Ia bisa mendengar suara deritan kayu yang tertiup angin, seolah mengundangnya untuk masuk. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong pintu yang terbuat dari kayu tua itu, dan suara berderak keras mengisi malam. Udara di dalam rumah itu terasa berat dan dingin, seperti ada kekuatan yang tidak bisa dilawan. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari dalam kegelapan. Kamu datang, akhirnya. Riko menahan napas. Suara itu begitu familiar, suara seorang perempuan. Dengan gemetar, ia melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang menerobos lewat celah-celah dinding yang rapuh. Siapa itu? Tanya Riko dengan suara bergetar, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya terasa semakin mencekam. Tidak ada jawaban, hanya suara bisikan lembut yang terdengar semakin dekat. Suasana menjadi semakin menekan, dan Riko merasa tubuhnya semakin berat. Seakan-akan ia terperangkap dalam sebuah ilusi yang tak bisa dihindari. Ketika ia menoleh ke sekelilingnya, ia melihat bayangan seorang perempuan berpakaian putih berdiri di ujung lorong gelap rumah itu. Marni? Riko menyebut nama itu tanpa sadar. Perempuan itu tersenyum samar, lalu mengulurkan tangannya. Akhirnya kamu datang, Riko. Sudah lama aku menunggumu. Riko merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa ada ikatan yang aneh antara dirinya dan perempuan itu. Ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat, dan meskipun ketakutan, ia melangkah perlahan menghampiri sosok itu. Namun, semakin ia mendekat, semakin terasa adanya sebuah kekuatan yang membuatnya terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, perempuan itu berhenti, dan tatapannya berubah tajam. Kamu harus memilih, Riko. Ingat, janji ini akan menuntut pengorbanan. Riko tertegun, kebingungannya semakin dalam. Apakah janji itu akan mengubah takdirnya? Riko terpaku di tempatnya. Tubuhnya terasa berat seolah terikat oleh tatapan mata Marni yang penuh misteri. Senyum perempuan itu perlahan menghilang, digantikan dengan ekspresi yang lebih serius. Ketika suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan menggetarkan hati. Kamu datang untuk menyelesaikan apa yang tertunda, Riko. Tetapi setiap pilihan membawa konsekuensi, kata Marni,
Suaranya seperti datang dari tempat yang jauh, seolah berasal dari kedalaman bumi. Riko merasa keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa terikat. Ia hanya bisa menatap Marni dengan penuh kebingungan dan rasa takut yang semakin mendalam. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara serak, suara yang bahkan ia sendiri hampir tidak mengenalinya. Marni mulai berjalan pelan menuju sebuah meja kayu tua yang terletak di sudut ruangan. Dengan lembut, ia mengangkat sebuah buku tua yang hampir roboh, berdebu tebal. Di dalamnya ada banyak tulisan yang hampir tak bisa terbaca lagi. Namun Marni membukanya dengan tangan yang penuh kehati-hatian, seakan-akan ia takut merusak sesuatu yang sangat rapuh. Ini adalah buku yang mencatat janji-janji yang tak pernah ditepati. Janji yang dibuat oleh manusia yang serakah, yang tidak mengerti harga dari kata-kata mereka, ujar Marni, sambil mengusap halaman demi halaman. "Kamu datang ke sini karena janji yang dibuat oleh leluhurmu, yang tak dapat dihentikan. Setiap bulan purnama, roh-roh yang terikat harus menunggu untuk menemukan seseorang yang bisa menggantikan mereka." Riko merasa dadanya semakin sesak. Ia bisa merasakan sesuatu yang gelap dan berat mengalir di udara. "Apa maksudmu? Apa hubungannya saya dengan janji itu?" Suara Riko hampir hilang karena ketakutan yang menyelimuti dirinya. Marni menatapnya dengan mata kosong yang kini tampak lebih dalam dari sebelumnya. "Janji itu datang dari darahmu, Riko. Kamu adalah keturunan dari mereka yang telah berjanji untuk melindungi desa ini, namun tidak bisa menepati janji itu. Sekarang saatnya untuk membayar harga atas kebohongan mereka." Riko mundur perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak, saya tidak tahu apa-apa tentang janji itu. Saya hanya datang ke sini untuk mengetahui kebenarannya, untuk mengerti kenapa rumah ini begitu menyeramkan." Marni menghela napas, dan sebuah angin dingin tiba-tiba bertiup dari jendela yang pecah, mengibaskan rambut panjangnya. "Itulah masalahnya, Riko. Kamu tidak tahu, tetapi darahmu sudah mengikatmu pada takdir ini. Kamu tak bisa menghindarinya." Riko mulai merasakan teror yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bayang-bayang dari masa lalu yang tersembunyi dalam rumah ini mulai terungkap satu persatu, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mendekatinya, menariknya ke dalam kekosongan itu. "Jika kamu ingin keluar hidup-hidup dari sini, kamu harus memilih. Ada dua jalan yang bisa kau ambil," lanjut Marni. "Satu jalan akan membebaskanmu, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Jalan lainnya akan mengikatmu pada kutukan yang tak akan pernah lepas." Riko merasa semakin bingung. Pikirannya berputar-putar. "Apa itu berarti saya harus mengorbankan sesuatu?" Marni mengangguk perlahan. "Semua janji memiliki harga, Riko. Dalam setiap kutukan, ada sesuatu yang harus diberikan. Mereka yang mencoba menghindar, pada akhirnya, akan menjadi bagian dari kutukan itu." Riko merasa dunia sekitarnya berputar. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai apa yang Marni katakan, namun rasa takut yang menggerogoti dirinya membuatnya merasa terjebak. Tanpa disadari, langkahnya semakin mendekat ke meja di mana Marni berdiri. Sebuah pilihan harus dibuat. Saya tidak bisa mengorbankan apapun," teriak Riko, matanya berkaca-kaca. "Saya tidak tahu apa-apa tentang janji ini. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kutukan itu." Namun, Marni menatapnya dengan penuh empati. "Kamu tidak memilih, Riko. Janji itu memilihmu. Dan pada malam bulan purnama ini, kutukan itu akan dipenuhi. Apakah kamu siap atau tidak?" Suasana di sekitar rumah itu berubah menjadi sangat sunyi. Angin yang sebelumnya berhembus kencang kini mereda. Semua suara seolah lenyap. Riko merasakan sesuatu yang gelap dan tidak terlihat mulai merayap ke dalam dirinya. Setiap hela napasnya terasa semakin berat, dan jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah pintu. Riko menoleh, dan melihat sosok lelaki tua yang sebelumnya memperingatkannya berdiri di sana. Wajahnya penuh dengan kecemasan yang mendalam. "Riko, jangan pilih jalan itu. Kamu tak tahu apa yang akan terjadi," teriak lelaki tua itu. Namun suaranya terdengar terputus-putus,
seolah tertelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Namun, sudah terlambat. Tanpa sadar, Riko sudah berada di depan Marni, dan sebuah kekuatan yang tak terlihat menariknya semakin dekat. Ada sesuatu yang menghisap jiwanya, membuatnya tak berdaya. Saat itulah Marni berbicara dengan suara yang lebih dalam lagi. Suaranya serak, hampir tidak bisa didengar. Kamu telah memilih, Riko, dan janji itu harus dipenuhi. Pada saat itu, Riko merasakan sebuah cahaya terang yang menyilaukan mengelilinginya, dan dunia seakan-akan menjadi kabur. Dalam sekejap, ia merasa dirinya terjatuh dalam kegelapan yang sangat dalam. Dan ketika ia terbangun, semuanya sudah berbeda. Riko terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya terasa sangat lelah dan seperti baru saja melewati perjalanan yang tak terhitung panjang. Saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya kembali di luar rumah tua itu, di tengah malam yang sunyi. Namun, ada yang aneh. Keadaan di sekitar rumah itu tidak seperti sebelumnya. Semua tampak berbeda, seperti berada di dunia yang terpisah antara kehidupan dan kematian. Langit malam yang tadinya terang oleh sinar bulan purnama kini tampak gelap, penuh awan hitam pekat. Suasana terasa lebih dingin, dan udara pun berbau aneh, seperti bau tanah basah dan debu lama. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa? Gumam Riko, masih kebingungan. Apakah itu nyata? Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya terasa sangat berat. Setiap langkah yang diambilnya, tanah di bawahnya bergetar seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ketika ia melihat ke sekeliling, ada sesuatu yang membuat hatinya berdegup kencang. Di sudut pandangnya, ia melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat. Entah apa itu, seperti siluet-siluet yang tak bisa dijelaskan oleh mata manusia. Riko merasa seolah dirinya sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak tampak oleh mata, sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Tanpa berpikir panjang, Riko berlari menjauhi rumah itu, berharap bisa keluar dari tempat yang menakutkan ini. Namun, setiap kali ia berbalik, rumah itu semakin dekat, seperti menariknya kembali. Tidak peduli seberapa jauh ia melangkah, rumah itu selalu berada dalam pandangannya. Riko mulai panik. Ia merasakan seolah tubuhnya terperangkap dalam sebuah lingkaran tak berujung. Ketika ia melirik ke belakang sekali lagi, ia melihat sosok Marni berdiri di ambang pintu rumah tua itu, menatapnya dengan wajah yang penuh penyesalan. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu, Riko. Janji itu telah mengikatmu. Tidak ada jalan keluar, katanya dengan suara yang begitu hampa dan dingin, seolah datang dari kegelapan yang sangat dalam. Riko mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Segala sesuatu tampak membeku, seolah waktu itu sendiri ikut berhenti. Kenapa saya? Kenapa saya yang harus membayar harga ini? Pikirnya, kepalanya dipenuhi dengan kebingungan dan kemarahan yang tak tertahankan. Tiba-tiba, lelaki tua yang sebelumnya memperingatkannya muncul di sampingnya, dengan wajah yang penuh keputusasaan. Riko, kamu harus mendengarkan saya sekarang. Kamu telah membuat pilihan yang salah. Tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini kecuali pengorbananmu sendiri. Riko menatap lelaki tua itu dengan tatapan bingung dan marah. Pengorbanan? Apa yang harus saya korbankan? Saya tidak tahu apa-apa tentang janji itu. Lelaki tua itu menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Itu sebabnya kamu tidak bisa lari. Janji yang dibuat nenek moyangmu adalah untuk melindungi desa ini, tapi mereka mengabaikan syarat-syaratnya. Dan setiap kali ada bulan purnama, seseorang harus menggantikan mereka. Kamu adalah keturunan terakhir mereka. Takdirmu sudah ditentukan sejak lama. Riko merasakan tubuhnya semakin lemah, seakan energi hidupnya perlahan menghilang. Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak ingin mati, teriaknya, mencoba menghindari kenyataan yang semakin jelas. Namun, Marni yang berdiri di pintu rumah itu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang lebih lembut namun penuh kekuatan. Kamu sudah memilih, Riko. Kamu telah mengikatkan nasibmu pada janji ini. Jika kamu ingin menghentikan kutukan, kamu harus melepaskan dirimu. Tiba-tiba,
Bayangan gelap mulai merayap keluar dari rumah itu. Seakan-akan segala sesuatu yang mengerikan dari masa lalu mulai keluar untuk menuntut apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Roh-roh yang terperangkap dalam kutukan itu muncul satu persatu, menatap Riko dengan tatapan kosong dan penuh dendam. Riko merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan-bayangan itu mendekat, semakin kuat, seakan ingin menariknya ke dalam kegelapan yang abadi. Ia merasa tubuhnya seperti terhisap oleh kekuatan yang sangat besar, lebih besar dari apapun yang bisa ia lawan. Namun, saat ia merasa akan tenggelam dalam kegelapan itu, sebuah pemahaman tiba-tiba muncul di pikirannya. Pengorbanan. Jika ia ingin mengakhiri kutukan ini, ia harus mengorbankan dirinya. Ia harus menjadi bagian dari janji yang telah dibuat. Dengan langkah yang terasa berat dan penuh penderitaan, Riko mendekat ke rumah itu, ke arah Marni yang berdiri menunggunya. Ia menyadari bahwa hanya dengan mengakhiri apa yang telah dimulai oleh leluhur dan dirinya sendiri, kutukan ini bisa terhenti. Tetapi harga yang harus dibayar adalah dirinya sendiri. Janjimu akan menuntut segalanya, Riko, kata Marni, matanya penuh rasa simpati. Kamu tidak bisa menghindarinya. Kamu sudah menjadi bagian darinya. Dengan hati yang hancur, Riko akhirnya menyadari bahwa tak ada jalan keluar. Takdir ini harus dijalani, dan ia harus memenuhi janji yang telah terikat dalam darahnya. Pada malam itu, dengan bulan purnama yang semakin memudar, Riko mengorbankan dirinya untuk menghentikan kutukan yang telah lama berlangsung, mengakhiri penderitaan yang mengikat desa Sukamaju dengan harga yang tak terbayangkan. Rumah itu kembali sunyi, dan bulan purnama perlahan menghilang, meninggalkan kegelapan yang abadi.